Serius. Oh, benar. Yuk, 1, 2, 3. Terus. Hop. Yuk. Selamat sore semuanya, kita balik lagi sama gue Vicky dari Tio Epen. Kemudian ada ditemenin sama Om Acing sama Tante Imel. Nanti kita kenalan sama mereka. Kita lagi ada di perkampungan Baduy. Sore ini lagi ngeliat pembangunan dari rumah-rumah yang ada di satu kampung yang bekas terbakar. Nanti kita cari tahu detailnya lewat Bapak Ibu ini. Oke, Om Acing sambil ngobrol-ngobrol kenalin diri dulu. Mumpung masuk YouTube. Nama gue Tommy tapi Jadi biasa dipanggil sama teman-teman Acing. Gue dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Banten. Di sebelah gue ada. Halo, saya Imelda Akmal. Background saya arsitek dan saya lebih banyak berkecimpung di publikasi arsitektur. Kenapa ada di sini? Karena diajak Acing. Ini jadi biang keroknya semua emang Om Acing ya. Nggak biang kerok. Jadi kita kesini kenapa? Kita pengen ngeliat. Jadi IAI Banten punya program yang namanya ke Kampung Baduy ya Om. Ya. Ya, jadi kemarin beberapa kali sudah pernah datang ke sini. Nah, ini apa nih Om langkah selanjutnya atau apa yang jadi latar belakang pasukan IAI Banten melakukan kegiatan di perkampungan Baduy? Jadi gini, Baduy itu, masyarakat Baduy itu kan ada di Banten. Jadi Baduy itu jadi seperti tempat mainnya kita, tempat mainnya anak-anak IAI Banten. Oke. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah kebetulan di kampung Cepak Huni di Baduy Luar beberapa bulan yang lalu itu terjadi kebakaran. Oke. Yang menghabiskan sekitar hampir 20 lebih unit rumah terbakar gitu loh. Saat ini adalah saat mereka untuk membangun kembali pemukimannya. Oke. Total ada berapa? 20 lebih lah, gue persisnya lupa gitu. 20 plus. Kenapa kita menyempatkan diri ke sini? Kita pengen lihat apa sih perbedaannya membangun di masyarakat Baduy dengan seperti kita di kota gitu loh. Oke. Mereka membangun dengan gotong royong, mereka membangun dengan hati.
gitu loh. Beda yang kalau kita itu hanya membangun dengan lu punya duit berapa, lu bisa duit berapa gitu Komersilnya ya tinggi ya. Lebih komersil mungkin ya, lebih ke situ. Tapi di Baduy ini kita bisa melihat mereka ada perasaan, ada hati, ada kekeluargaan, ada kesederhanaan, ada kearifan lokal yang bisa kita gali lebih lanjut. Iya. Mungkin juga bisa kita tanya sama sebelah gue nih. Ya, sebagai penggiat arsitek. Sebagai apa ya lo ya? Pemerhati Pengamat. Jadi kita mau tanya juga nih Tante Imel. Tante Imel kan udah keliling-keliling ini dari tadi beberapa jam, udah dari pagi Tante Imel ya. Nah, kira-kira apa nih komennya mengenai cara kerja teman-teman masyarakat Banten ini di Baduy, sorry. Kebetulan saya memang punya minat yang sangat besar ya sama arsitektur vernakular Nah, atau arsitektur tradisional Indonesia. itu vernakular itu di sini ya artinya. Jadi kita arsitek yang punya latar belakang pendidikan arsitektur itu diajarkan bagaimana berarsitektur dengan cara modern. Oke. Pendidikan arsitektur itu kan asalnya dari Barat. Kalau Indonesia asalnya dari Eropa atau Belanda. Dan segala sesuatunya dibentuk atau diberikan pengetahuan yang berasal dari era modern dan Barat gitu ya. Oke. Padahal sementara itu Indonesia itu punya banyak sekali arsitektur tradisional atau cara membangun yang berdasarkan tradisi. Saya sendiri udah beberapa tempat bisa saya datangi melihat membangun kembali rumah adat. Oke. Dan ini saya merasa senang banget. Terima kasih sama Acing dan IAI Banten yang dengan senang hati saya. Ini keberapa kali nih Tante Imel ke Baduy? Ke Baduy sendiri 3 kali. Oh, udah 3 kali. Tapi justru arsitektur Baduy yang paling dekat dari Jakarta, tempat saya tinggal, belum pernah saya melihat cara membangun rumahnya. Oke. Jadi begitu dibilang Acing bahwa mau ke sana lagi, saya langsung ikut ya gitu. Excited ya. Ikut ya gitu. Beneran diajak loh. pakai ngancem lagi nggak? Baik hati kan dia ya. Baik hati banget. Baik hati sekali teman dari kecilku ini gitu. Oh, teman dari kecil ya? Nah terus kemudian mungkin apa sih yang saya cari gitu ya? Belajar sebetulnya. Belajar. Karena kita bisa belajar dari mana aja. Dan dari cara membangun tradisional ini kita bisa belajar dari banyak sekali sisi gitu. Tapi kalau kita relasikan dengan problem konstruksi dan arsitektur sekarang atau masalah global, justru yang paling bisa belajar adalah bagaimana arsitektur tradisional itu atau cara membangun di Baduy ini merespon problem atau krisis iklim. Oke. Kalau dilihat, diamati, cara membangun mereka lah yang sesedikit mungkin mengganggu alam. Oke. Makanya di sini kelihatan nih ya, banyak banget menggunakan bahan-bahan atau material dari alam ya. Betul, dan bukan itu saja. Di belakang kita, lihat pondasinya. Enggak menusuk ke alam. Yes. Enggak melukai bumi. Tidak melukai bumi, tidak. Jadi di sini ciri khasnya bumi. ya, ciri khas arsitektur Baduy bahwa nggak pernah ada yang masuk ke tanah, betul nggak? Dan banyak sekali di berbagai tempat di Indonesia, termasuk Sumba, itu semua tidak membuat pondasi. Nggak ada pondasi. Tidak melukai tanah. Oke. Jadi kalau misalnya ada di Barat pengetahuan baru, light architecture yang sedikit mungkin melukai bumi, kita tuh duluan. Kita bahkan tidak ya. Kita bahkan tidak dari dulu. Jadi pengetahuan masa depan tuh sudah ada di tradisi Indonesia itu sejak dulu banget. Jadi kalau misalnya
mau belajar bagaimana kita sesedikit mungkin merusak alam, justru arsitektur seperti ini contoh yang luar biasa. Oke, keren. Yo, berat nih lama-lama. Serius kan kalau sama dia kan gitu. Jadinya serius, men. Beda kan sama gue. Oke, kita nggak mau ngomong-ngomong yang terlalu serius. Jadi Serius. gue mau Oke. tahu dari Om Acing sama Tante Imel nih, masing-masing pendapatnya. Satu kalimat deh, apa yang membedakan, apa yang ciri khasnya dari arsitektur Baduy? Satu kalimat aja, Om Acing. Sebetulnya itu sudah dirangkum sama penjelasan Kan mau tahu Imel dari tadi. lu juga dong. Oke. Arsitektur Baduy adalah arsitektur yang melibatkan hati, tapi juga ramah lingkungan. Nama lingkungan. Kalau melihat atau dengan tren sekarang tuh arsitektur hijau yang Green. justru mereka nggak peduli mau disebut arsitektur hijau kok mau arsitektur merah, tapi itulah yang dilakukan sama mereka sama sekali tidak mau melukai alam. Ini kalau masuk kategori green building akreditasi apa nih? Oke. itu bagian yang itu deh, bagian yang lain deh kalau gitu ya. Itu di lipatan yang lain. Iya loh. Jadi teman-teman di sini kalau nanti kita lihat ada gambar-gambarnya, footage-nya banyak banget yang menggunakan benar-benar dari batang pohon, bambu, dari itu apa tuh namanya Om yang buat di atapnya? Palupuh. Ini ini apa Sirap ya? bengkirai daun kering. daun apa, Kang? Daun sagu. Oh, daun sagu tuh. Jadi daun sagu. Jadi banyak banget material-materialnya benar-benar alami. Kalau bahasa orang Padang mah kirai. 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 Daun Terima kasih penjelasannya, Kang. Terima kasih Kang. Jadi teman-teman kita nanti bisa lihat-lihat. Thank you, kita nggak banyak-banyak ngobrol-ngobrolnya. Iya, capek ah. Singkat, jadi yang penting lucu-lucu. Jadi thank you banget Om Acing. Sama-sama. Email. Nanti kapan-kapan Sama-sama. kita boleh datang lagi ke Baduy. Ini bukan akhir dari perjalanan ya Om ya. Iya. Ada lagi nanti yang fase-fase berikut. Iya. Kan namanya tempat main. Ya bermainlah di tempat-tempat yang seperti ini. Oke. Tapi yang arsitek suka luput ya Apa tuh? dari melihat sebuah cara membangun Mhm. tradisi Indonesia. Itu yang suka buat Gotong royong. apa? Manusianya. Manusianya. Oh. Di sini kalau pelan-pelan melihat ya ekosistem cara membangun mereka tuh luar biasa. Ini ada yang jago, ya udah ntar dia ngasih teladan gitu cara menganyam. Tapi bukan itu aja. Terus yang tidak ada di lapangan konstruksi ini sebetulnya mereka juga bagian dari membangun. Punya fungsi yang lain. Punya fungsi yang lain kayak ibu-ibunya Nganyam. masak untuk bikin kopi, untuk bapak-bapaknya, anak-anak diasuh neneknya. Terus anak-anak juga melihat bagian dari pembelajaran sehingga mereka tertanam di kepalanya. Mereka ada di lapangan kan, di Iya. pinggir-pinggir Jadi selalu ngeliatin ya. menyaksikan, melihat gitu. Dan itu yang membuat cara membangun ini bisa turun temurun karena semua sebetulnya terlibat. Kayaknya nggak sadar kan, kayaknya yang asik cuman yang bertukang gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya ini sebuah ekosistem gotong royong yang tidak pernah ditulis dan mereka memang tidak menuliskannya. Oke. Tapi bisa diturunkan dengan secara apa adanya gitu, mengalir. Keren ya, keren Iya, ya. keren banget. Jadi gimana nih kalau gue lihat kan di sini kayaknya nggak mungkin lah yang ada namanya sarjana sipil, sarjana arsitektur, nggak ada tuh yang pakai gitu. Apa yang bisa dari Om Acing sama Tante Email lihat dengan kepiawaiannya orang Baduy untuk ngebangun ini? Aku cuma satu kalimat. Apa tuh? Belajar itu tidak harus selalu di sekolah. Oke, cakep banget. Belajar itu nggak harus selalu di sekolah. Yes. Jadi ini sekolah alam. Dan ini saya begitu semangat datang karena mau dapat pelajaran baru. Setuju. Tos. Kalau nggak sama gue sih. Oh iya, lo juga deh. Tuh, jadi ingat
Satu kalimat dari Tante Mel, sekolah itu nggak harus, belajar itu nggak harus selalu di sekolah. Lu belajar dari alam, dari temen lu, lihat sekeliling. Tadi katanya anak-anaknya pada ngeliatin gimana caranya. Nanti begitu mereka dewasa, mereka Dia udah mulai langsung remaja, mereka udah mulai bisa turut andil dong dalam ngerjain beginian. Keren. Dari lu ada yang mau tambahan? Cukup kayaknya ya. Cukup ya. Daripada gue berbusa-busa mendingan lihat footage-nya aja dari Iya, nanti- Kang Vicky. Nanti kita dari Ya, footage itu yang dia. ada. Belajar dari Tempatnya sama teman-temannya yang di sini. Oke, thank you banget teman-teman semuanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi berikutnya. Dadah, salam semua dari Baduy. Dah.